Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 53, Makan disuapin. Apa mau ke apartemen aku? Tanya Erik yang memandang Alena. Alena menggelengkan kepalanya. Aku mau jalan ke mall saja. Nonton, makan, pasti lebih seru, ucapnya. Alena mengingat apa yang dikatakan oleh Aisyah, hingga dirinya memilih untuk lebih menjaga jarak dengan Erik. Erik diam memandang Alena. Sikap gadis itu sudah tidak seperti dulu, yang begitu genit terhadapnya. Alena tampak bersikap lebih santai. Erik memandang Alena. Bila kamu ingin ke mall, kita jalan, ucapnya. Alena tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Alena berusaha untuk mengendalikan dirinya agar bisa menjaga sikapnya di depan Erik. Alena harus mampu menunjukkan bahwa dirinya wanita yang memiliki harga diri yang tinggi, seperti apa yang disampaikan oleh sahabatnya. Selama ini, dirinya tidak pernah memikirkan hal itu. Baginya, mengejar pria yang dicintainya adalah nomor satu. Tujuan utamanya adalah mendapatkan cinta pria yang dicintainya. Namun, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Aisyah, Alena baru menyadari harga dirinya lah yang harus diutamakannya daripada sebuah cinta. Kenapa sekarang kamu tidak seperti biasa? Tanya Erik memandang Alena. Seperti apa sikapku yang biasanya? Tanya Alena yang berpura-pura tidak tahu. Bukankah biasanya kamu genit? Ucap Erik. Alena tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan oleh pria itu. Apakah aku seperti itu? Alena tersenyum malu. Erik menganggukkan kepalanya. Mengapa aku tidak menyadarinya? Alena berusaha tidak mengakui sikapnya selama ini. Erik hanya diam ketika mendengar ucapan Alena. Apakah dia sudah memiliki pria lain sehingga sikapnya menjadi berubah kepadaku? Tanya Erik di dalam hati. Tapi sepertinya dia tidak memiliki kedekatan dengan siapapun. Erik berusaha meyakinkan dirinya. Erik menghentikan mobilnya di depan sebuah mall. Alena membuka sabuk pengaman dan berencana untuk turun dari dalam mobil. Alena diam memandang Erik yang menarik tangannya. Ada apa? Tanya Alena. Aku merasa kau berubah, Erik berkata dengan mengecilkan matanya. Aku tidak berubah, Erik, jawab Alena mengusap pipi pria itu dan tersenyum. Melihat sikap lembut gadis itu, Erik dapat merasakan ketulusan di hati gadis tersebut. Namun, Erik masih tidak mengerti sikap Alena yang berubah drastis terhadapnya. Apa kau tidak ingin mencium pipiku lagi? Tanya Erik. Biasanya, Alena selalu mencium pipinya. Alena tampak berpikir ketika mendengar permintaan pria itu. Jujur saja, dirinya juga begitu ingin mencium pipi pria itu. Bagi Alena, mencium pipi pria itu seperti sebuah kewajiban. Erik memiringkan wajahnya agar Alena mencium pipinya. Erik merindukan sikap Alena yang selalu mencium pipinya diam-diam. Tutup matamu, pinta Alena. Erik memejamkan matanya. Pria itu tersenyum ketika merasakan bibir lembut Alena yang menempel di pipinya. Sudah, ayo turun, Alena berkata dengan menundukkan kepalanya. Alena begitu malu ketika ingin menatap wajah Erik. Erik menyelipkan tangannya di dagu Alena. Ia tersenyum ketika menatap wajah gadis itu yang sekarang sedang bersemu merah. Kenapa aku baru menyadari bahwa kau sangat cantik? Erik berucap di dalam hatinya. Erik begitu malu ketika harus mengakui bahwa dirinya sudah cinta dengan gadis tersebut. Ayo turun, Alena berkata dengan tersenyum. Erik menekan tengkuk leher Alena. Pria itu mencium bibir Alena. Erik melepaskan bibirnya ketika gadis itu sudah sulit untuk bernapas. Nanti aku akan mengajarimu teknik berciuman,
ucapnya mengulum senyumnya. Alena hanya menganggukkan kepalanya dan mengusap bibirnya yang basah. Erik begitu menginginkan bibir gadis tersebut, namun dia harus menahan dirinya agar dia tidak melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Alena. Setelah mengetahui apa yang diinginkan oleh Alena, Erik menghargai hal tersebut. Ardi makan malam bersama dengan istrinya. Pria itu tersenyum ketika melihat sikap manja istrinya. Pria itu memasukkan nasi secara bergantian ke dalam mulutnya, kemudian ke mulut istrinya. Selama mereka menikah, istrinya begitu jarang mau makan sendiri. "Ini sebenarnya istri atau anak sih?" tanya Ardi yang memandang Aisyah. "Dua-duanya bang," jawab Aisyah yang tersenyum. "Oh iya, sekarang udah ada dua ya, istri dan juga calon anak," ucap Ardi yang menarik hidung istrinya. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Aisyah begitu banyak makan ketika suaminya menyuapinya seperti ini. Apa saja yang disuapi oleh suaminya pasti terasa enak olehnya. "Apa masih mau tambah?" tanya Ardi ketika nasi di piringnya sudah habis. "Udah, enggak lagi. Makannya sudah banyak," jawab Aisyah. Ardi memandang istrinya. Bagaimana bila nanti istrinya sudah berada di Indonesia terlebih dahulu, sedangkan studinya masih belum selesai di sini? Bagaimana istrinya nanti di sana makan? Ardi memikirkan hal tersebut. "Abang mikirin apa?" tanya Aisyah. "Kalau adek udah ada di Indonesia, sedangkan urusan abang belum selesai di sini, gimana cara makannya?" tanya Ardi yang mengusap kepala istrinya. Aisyah tertawa saat mendengar ucapan suaminya. "Kalau abang di sini, Ica makan sendiri," jawab Aisyah. "Nanti di Indonesia nggak bisa manja sama abang gimana?" tanya Ardi. "Ya nggak apa-apa, Ica puas-puasin manjanya di sini." Aisyah berucap seakan dirinya ingin memberikan rasa nyaman untuk suaminya. Walau bagaimanapun, Aisyah tidak ingin suaminya pusing memikirkannya bila nanti dirinya berada di Indonesia. "Apa mau pisang?" tanya Ardi yang menunjuk buah pisang yang ada di atas meja. Aisyah menggelengkan kepalanya. "Ica mau apel," jawabnya. Ardi mengambil apel yang berwarna merah di atas meja. "Ica nggak mau apel merah, maunya yang hijau," pinta Aisyah. Ardi menganggukkan kepalanya dan mengambil apel yang berwarna hijau. Pria itu mengambil pisau yang ada di atas meja dan mengupas kulit apel. Pria itu membagi-bagikan daging apel itu beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam piring. "Suapin," pinta Aisyah yang membuka mulutnya. Ardi menganggukkan kepalanya dan memasukkan apel ke mulut istrinya. "Gimana, manis?" tanya Ardi. "Enggak, namanya juga apel hijau," ucap Aisyah yang mengunyah apel di dalam mulutnya. Ardi tersenyum ketika melihat istrinya yang memasukkan apel ke dalam mulutnya setelah apel yang tadi sudah habis dikunyah oleh istrinya. "Kalau gitu kan pinter, makan sendiri," ucap Ardi yang mengusap kepala istrinya. Aisyah tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. "Ica lupa bang, suapin," ucapnya yang kembali meletakkan apel yang baru diambilnya ke piring. "Ya, datang lagi manja istri cantik abang," ucap Ardi yang mengambil apel dan memasukkan ke mulut istrinya. Pria itu begitu sabar menghadapi sikap manja istrinya. "Ini piring-piring apa mau dicuci?" tanya Ardi ketika buah yang dikupasnya sudah habis dimakan oleh istrinya. "Iya," jawab Aisyah. "Ya udah, ayo abang bantu," ucapnya yang mengangkat piring-piring kotor dan meletakkannya di tempat cuci piring. Aisyah mengelak meja dan kemudian membilas piring yang sudah disabun oleh suaminya. "Abang mau siap-siap sayang," ucap Ardi ketika pria itu selesai membantu istrinya mencuci piring. "Iya ayo," ucap Aisyah yang memegang tangan suaminya. "Ngapain?" tanya Ardi yang menarik hidung istrinya.
Aisyah tertawa mendengar pertanyaan suaminya. Abang mau siap-siap, jadi ayo ke kamar biar bajunya Ica ambilin, ucap Aisyah yang memegang tangan suaminya. Abang kirain tadi mau ngajak liatin anak dulu, ucap Ardi yang menarik hidung istrinya. Aisyah hanya tertawa saat mendengar ucapan suaminya. Ia masuk ke kamar bersama dengan suaminya. Aisyah menyiapkan pakaian yang akan dipakai oleh suaminya ke rumah sakit. Abang berangkat ke rumah sakit, ucap Ardi yang mencium pipi istrinya, kemudian mencium kening, dagu, dan juga hidung istrinya secara bergantian. Abang nanti pulang? Tanya Aisyah. Ia pulang kalau operasinya berjalan dengan cepat dan sukses, ucap Ardi. Ica doakan, ucap Aisyah yang tersenyum. Saat ini suaminya begitu sibuk harus melakukan berbagai macam penelitiannya di rumah sakit. Ardi juga sudah sibuk menyiapkan semua berkas-berkas laporan yang diperolehnya untuk menjadi bahan penelitiannya. Dedi berangkat dulu ya nak, jaga Momi. Ingat baik-baik ya di dalam. Kalau pengen makan, kasih tahu Momi. Cubit aja perut Momi. Ardi memberi saran untuk anaknya. Masih terlalu kecil bang, belum pandai cubit, ucap Aisyah yang tersenyum. Ardi tertawa ketika mendengar ucapan istrinya. Nanti kalau ada pengen makan sesuatu, kabari abang ya. Nanti abang beli pas pulang, ucapnya. Iya, jawab Aisyah yang mengantarkan suaminya ke depan. Ardi mencium istrinya berulang-ulang kali. Adek, enggak usah tunggu abang pulang. Kalau ngantuk langsung tidur. Nanti abang akan masuk sendiri, ucap Ardi yang tidak mau istrinya akan menunggu dirinya pulang. Iya, jawab Aisyah. Abang hati-hati. Aisyah mengantar suaminya hingga ke depan pintu apartemennya. Ya sayang, jawab Ardi yang mencium kening istrinya. Aisyah mencium punggung tangan suaminya. Aisyah memandang suaminya yang semakin menjauh dari pandangannya. Ia menutup pintu apartemennya ketika suaminya sudah tidak terlihat lagi oleh pandangannya. Di saat sendiri seperti ini, Aisyah menyempatkan dirinya untuk menonton film favoritnya. Film romantis selalu menjadi pilihan utamanya. Aisyah memandang ponselnya yang berdering. Aisyah melihat sambungan teleponnya masuk dari Olivia. Halo, ucap Aisyah. Halo, aku sedang berbicara dengan Alena. Ini panggilan tersambung 3, ucap Olivia memberitahu. Oh ya, mana Alena? Tanya Aisyah. Hai Aisyah, aku di sini. Apakah suamimu ada di rumah? Tanya Alena. Suamiku baru saja pergi, jawab Aisyah. Kita akan melakukan sambungan video call sambung 3, ucap Olivia.